lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jiwa semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan semangat, baik dan sehat tentunya. Senang sekali bersama saya Yuni Santika dapat menemani Anda dalam acara Bincang Jiwa yang kita ketahui acara Bincang Jiwa merupakan program PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang syarat dengan informasi dan edukasi. Untuk sahabat jiwa semuanya, 30 menit ke depan jangan lupa selalu stay tune untuk menyaksikan acara ini karena banyak sekali edukasi dan informasi yang akan kita dapatkan dari acara ini. Ya, adapun tayangan kita hari ini akan ditayangkan live di Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan channel YouTube Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dan tidak lupa juga Rumah Sakit Jiwa memiliki layanan online yaitu konsultasi online gratis untuk sahabat jiwa semuanya. Untuk mengakses nomor layanan online-nya dapat dilihat di bawah ini ya, sahabat jiwa semuanya. Ya, adapun tema kita pada siang hari ini yaitu temanya sangat menarik sekali menurut saya, yaitu tentang perawatan berkualitas masyarakat sehat. Nah, bersama kita sudah bergabung narasumber yaitu Ibu Nurse Lindawati, Eskap MM. Ya, selamat siang Ibu Linda. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini Bu? Tetap sehat dan semangat tentunya. Ya, semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu Linda hari ini sudah menyempatkan waktunya, sudah bisa bergabung bersama kami di sini untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Ya, Bu Linda, ini tema kita hari ini yaitu tentang perawatan berkualitas ya, Bu Linda, perawatan berkualitas masyarakat sehat. Oke, mungkin untuk sahabat jiwa semuanya mungkin perlu diketahui Ibu Linda ini adalah salah satu perawat jiwa yang saat ini dinas di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia keperawatan jiwa, hampir 20 tahun ya Bu Linda ya. Nah, mantap Bu Linda ya, berarti pengalaman sudah banyak sekali. Dan semoga dengan adanya Bu Linda siang hari ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang mungkin banyak pertanyaan mungkin dari masyarakat yang mau ditanyakan. Oke, langsung aja komen di Facebook PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Insya Allah nanti akan kita bacakan satu-satu pertanyaannya. Oke Bu Linda, kita mulai saja mungkin ya Bu ya. Kita mulai. Ini Bu Linda berbicara tentang perawatan berkualitas ya. Kalau berbicara tentang kualitas itu kan berarti mungkin dari tingkat kepuasan konsumen mungkin ya kita berbicara. Nah, menurut Cece nih, Cece ya sepanggil ya, maaf aku belum Bu Linda nih, apa sih kriteria suatu perawatan itu disebut berkualitas? Ada nggak kira-kira kriteria tertentu atau apa yang harus dimiliki oleh suatu pelayanan kesehatan sehingga dia disebut pelayanannya berkualitas? Terima kasih Mbak Yuni. Ini pertanyaan yang memang sulit sebenarnya. Ya, kita semua perawat pasti yang bila sudah berada di ranah pekerjaan berarti sudah memiliki SN khususnya untuk keperawatan, dan tidak lepas daripada
kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang perawat. Kalau kebetulan di rumah sakit jiwa berarti memiliki kompetensi pada asuhan keperawatan jiwa. Nah, salah satu kompetensi inilah yang mendukung bahwa semua layanan atau asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat itu berdasarkan pada standar asuhan keperawatannya. Nah, hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek penilaian. Pertama, kalau dilihat dari diri perawat itu sendiri, berarti dia sudah memiliki yang STR, kemudian memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, yang dimana semua akhir dari pelayanannya atau asuhannya itu adalah dinilai oleh masyarakat. Yang sesuai dengan judul atau tema kita pada saat ini adalah bagaimana seorang perawat yang berkualitas itu kemudian yang memunculkan rasa puas terhadap pelayanannya, yang dimana hasilnya adalah masyarakat puas dengan sebuah pelayanan asuhan keperawatan seperti itu. Oke, untuk khususnya nih untuk perawat ya, Bunda ya, mungkin karena Bunda di salah satu perawat jiwa gitu, apa sih kompetensi dari perawat jiwa itu yang harus dimiliki gitu? Apakah ada kompetensi khusus? Karena kan kita tahu kalau rumah sakit jiwa itu menangani pasien dengan yang ada masalah gangguan jiwa, beda dengan rumah sakit pada umumnya yang lebih banyak menangani masalah fisik. Kira-kira apa aja sih kriteria perawat jiwa itu? Terima kasih Mbak Ini. Seperti yang tadi kita bahas tentang kompetensi, pada umumnya kita keperawatan itu terbagi menjadi 3 jenis keperawatan ya, yang sekarang sesuai dengan undang-undang, yaitu pertama adalah perawat vokasi, kemudian perawat ahli, dan perawat spesialis. Nah, kebetulan kami di rumah sakit jiwa memiliki 3-tiganya, kan gitu. Vokasional adalah dari D3, kemudian dari S1-nya memang perawat ahli, kemudian yang istilahnya khusus untuk spesialis kesehatan jiwa itu memang pada spesialis khusus pada keperawatan jiwa. Nah, bagaimana? Apa bedanya dengan keperawatan yang ada di rumah sakit jiwa Mutiara Sukma adalah kompetensi-kompetensi yang berbeda, walaupun semua keperawatan pasti memiliki yang namanya memahami dan menguasai sebuah asuhan keperawatan baik psikososial dan spiritual. Tetapi untuk khusus pada keperawatan jiwa lebih pada psikonya. Nah, di sini kalau S1 memiliki kompetensi sampai dengan 7 standar asuhan keperawatan gangguan, kan begitu ya. Kemudian ada istilahnya diagnosa keperawatan. Beda dengan diagnosa medis kan, pasti ada diagnosa keperawatan. Kami di keperawatan memiliki diagnosa keperawatan sendiri, yaitu kalau di ahli di keperawatan jiwa untuk S1 itu memiliki kompetensi 7 standar asuhan keperawatan, kemudian untuk yang D3 adalah 5 standar asuhan keperawatan, kemudian untuk yang spesialis adalah 12 asuhan sampai 10 sampai lebih asuhan standar asuhan keperawatan untuk gangguan. Nah, hal inilah yang membedakan, walaupun tidak mengurangi dari standar-standar kebutuhan yang lainnya, tetapi fokus pada lebihnya itulah yang ada di rumah sakit jiwa. Terima kasih Bunda. Berarti memang kompetensi perawat jiwa itu memang ada kompetensi-kompetensi khusus ya, yang memang harus dimiliki oleh setiap perawat jiwa ya, seperti itu Bunda ya. Ya, berkaitan dengan ini di Bunda, kadang masyarakat itu masih bingung tentang kriteria apa aja sih pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa itu. Kadang mereka juga ketika memiliki keluhan, baik itu misalnya perasaan cemas dan gelisah, mereka mengabaikan itu adalah bukan masalah kesehatan jiwa gitu. Jadi bisa nggak dijelasin kepada masyarakat di rumah sakit jiwa itu apa aja sih yang biasanya perawatan diberikan gitu untuk pasien seperti apa aja dan gejalanya seperti apa aja? Mbak ini begini, untuk keperawatan jiwa di masyarakat pada umumnya kan kita mengenal 3 istilah di masyarakat, bahwa itu ada masyarakat sehat,
masyarakat risiko dan masyarakat sakit atau gangguan. Nah, kita masyarakat sehat, semoga masyarakat tetap sehat dengan mengetahui, kan begitu, mengetahui bahwa oh saya sehat. Biasanya hal seperti ini adalah beda dia dengan penyakit-penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, orang pusing, sakit gigi, badannya panas, cepat dikenali oleh orang tersebut. Nah, beda dengan masalah-masalah kesehatan jiwa. Masalah kesehatan jiwa ini lebih banyak orang menyangkal atau merasa masa sih saya sakit. Contohnya seperti yang dikatakan Mbak Yuni tadi bahwa saya cemas, nah, kemudian saya tidak bisa tidur mungkin, atau keluhan makan, atau merasa bahwa kalau dalam perilaku mungkin emosi ya, suka marah, emosinya tidak terkendali dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu adalah sebenarnya yang dikatakan gangguan jiwa itu tidak hanya pada beratnya saja, tetapi ringan dan sedang juga ada. Orang biasa mengatakan gangguan jiwa itu bila dia sudah dalam kondisi keadaan gangguan jiwa berat. Yang kita ketahui kalau di masyarakat bila dia mengamuk, memukul orang, kemudian sudah telanjang, kemudian sudah sangat istilahnya tidak bisa dikendalikan baik oleh keluarga maupun oleh lingkungannya. Nah, untuk kita di rumah sakit jiwa, semua yang ada di masyarakat, baik ringan, sedang maupun berat yang tadi dari keluhan, yang cemas dan sebagainya, bisa dilakukan atau dikonsulkan ke rumah sakit jiwa. Kami di sini memiliki layanan untuk pintu masuk 2, yaitu rawat jalan dan IGD. Nah, untuk rawat jalan, teman-teman bisa dari masyarakat mengkonsulkan atau datang ke rumah sakit jiwa untuk mengeluhkan atau bercerita istilahnya keluarga kita bahwa kami tidak ada, keluarga saya yang tidak bisa tidur, atau ada keluarga saya yang nafsu makannya 1 bulan ini kurang, atau menangis saja dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa juga masuk di dalam kriteria bahwa masyarakat bisa ke rumah sakit jiwa Mutiara Sukma. Tapi ingat bahwa kita punya layanan adalah layanan yang berada di provinsi, pasti harus memiliki rujukan dulu kan. Ya, rujukan mungkin kalau dari masyarakat tidak bisa langsung kecuali umum ya. Kali ini kalau umum mungkin bisa langsung. Berarti sekarang kalau dengan layanan BPJS berarti harus melewati puskesmas dan minta rujukan kemudian dari rumah sakit jiwa. Hal-hal seperti ini saya rasa masyarakat juga sekarang sudah mulai memahami tentang dirinya. Kapan saya harus berobat atau kapan saya harus mengunjungi atau ke informasi kesehatan. Mencari informasi kesehatan adalah kepada tempat sarana prasarana kesehatan, bukan ke tempat yang lain. Kalau saya ingin informasi tentang kesehatan, berarti saya kepada sarana prasarana kesehatannya. Jadi kalau kita di masyarakat berarti ke puskesmas dan sebagainya, baru akan dirujuk ke rumah sakit kita. Tetapi ada 2 kan tadi ya. Kalau yang ringan dan sedang mungkin bisa langsung ke poliklinik atau lewat puskesmas dan sebagainya. Tetapi kalau kondisinya sudah membahayakan dalam artian gangguan jiwa berat, yang dimana kriterianya adalah salah satunya mengamuk, melukai diri sendiri dan orang lain, atau mengancam, atau merasa bahwa dirinya terancam, kemudian sampai dengan melukai dirinya, itu harus melewati IGD rumah sakit jiwa Mutiara Sukma dan bukanya 24 jam. Oke, tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan ya tentang pemisahan ya itu ya untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Nah, ini untuk pasien yang yang rawat inap, tentunya ya orang dengan gangguan jiwa yang mungkin tadi sudah disebutkan gejalanya itu memang sudah sebagainya, nah harus dia rawat inap. Nah, apa sih pelayanan perawatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma nih? Gimana pasien itu perawatannya supaya dia nanti bisa sembuh mungkin, atau gejalanya bisa berkurang, mungkin nanti dia setelah dia sembuh itu bisa pulang gitu. Apa aja sih jenis perawatan yang diberikan? Mungkin gini,
Pertama yang masuk di dalam kriteria dia pasien atau keluarga kita yang sakit ini adalah dirawat inap adalah pasti dengan beberapa kriteria. Nah, itu ditetapkan oleh dokter penanggung jawab pasien. Di sini ada psikiater. Nah, perawatan yang dilakukan adalah pada saat masuk di IGD nanti sudah jelas bahwa seperti tadi ada gejala yang memang satu mungkin mencerai diri atau orang lain atau lingkungan, kemudian yang kedua mungkin mencerai dirinya. Selanjutnya adalah bahwa keluarga tidak mampu, bisa juga keluarga tidak mampu untuk membantu keluarganya di dalam penyelesaian masalah. Justru itu keluarga membawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit jiwa. Nah, dengan seperti itu di sini perawat dari rumah sakit jiwa khususnya pasti akan melakukan asesmen dulu. Ya. Asesmen gangguan, gejala dan sebagainya, waktu kapan dia mengalami hal seperti ini sampai dengan apa penyebab utama saat keluarga ini akan dibawa ke rumah sakit. Dengan seperti itu berarti kita perawatan harus mengelola permasalahan-permasalahan yang ada dan menegakkan diagnosa pastinya dari IGD sampai dengan dia masuk di rawat inap. Kemudian di rawat inap pasti sudah muncul beberapa gejala, biasanya gejala dan tegaklah diagnosa. Diagnosa keperawatan yang perlu ditekankan adalah bahwa semua asuhan keperawatan harus melalui asesmen sampai dengan evaluasi. Nah, itu runutan dari sebuah asuhan. Karena semua ada diagnosa, baru ada perencanaan tindakan, kemudian tindakan keperawatan sampai dengan evaluasi. Tergantung keluhan pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien akan dilakukan asuhan keperawatan. Contohnya, kalau pasien datang dalam keadaan mengamuk, misalnya, diagnosa keperawatan yang muncul mungkin adalah risiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan bila dia sudah melakukan kekerasan. Nah, hal ini akan dilakukan tindakan keperawatan di ruangan sesuai dengan SOP yang berlaku di ruangan. Karena kami di rumah sakit jiwa memiliki dua jenis pemilahan ruangan. Pertama adalah ruangan intensif, di mana pada saat datang pasien baru, kemudian dengan perilaku tertentu, baru masuk ke dalam ruang intensif yang selanjutnya masuk ke dalam ruangan stabil dan persiapan pulang. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa ada perubahan asuhan keperawatan juga pada saat pasien baru masuk dari IGD, kemudian pasien baru masuk ke ruang intensif, kemudian pasien yang selanjutnya di ruangan yang stabil dan untuk persiapan pulang. Pasti jelas ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan atau dilakukan asuhan keperawatan oleh pasien sampai dengan pasien itu dinyatakan gejalanya berkurang seperti yang tadi, atau perilaku yang sebenarnya adalah sangat istilahnya agresif menjadi asertif, kan begitu. Nah, hal-hal ini itulah yang menjadi peran fungsi keperawatan di dalam melakukan asuhan keperawatan, baik di dalam mengelola pikiran pasien, di dalam mengelola mood ataupun emosi pasien, dan di dalam mengelola perilaku pasien. Dan seperti itu saja. Oke. Baik. Tadi juga itu mungkin setelah pasien pulang gitu ya, kadang ada kejadian itu pasien itu bolak-balik gitu. Nah, untuk keluarga nih, misalnya pasien sudah pulang, nanti akan kembali lagi ke keluarga. Ada nggak ya dari segi keperawatannya nanti membekali untuk keluarga itu ya, supaya nanti bisa merawat juga di rumah. Gimana cara merawat di rumah, atau apa saja sih yang harus keluarga lakukan supaya tidak terjadi kekambuhan kepada pasien nih, misalnya kalau udah pulang. Betul Mbak Yuni, kebetulan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga memiliki sistem sebenarnya, sistem yang memang sudah sangat bagus menurut kami di sini, di mana follow up terhadap pasien pulang
itu sudah dilakukan sampai dengan puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota. Untuk keterlibatan keluarga pasti, karena pada saat pasien diantar kan begitu, ada beberapa konsep yang memang sudah dijelaskan, kepada keluarga bahwa satu, pada saat melakukan diantarkannya keluarganya yang sakit ke sini, hal ini sudah disepakati bahwa keluarga juga ikut terlibat di dalam penyembuhan keluarganya yang sakit di sini. Nah, salah satunya adalah dengan melibatkan dirinya di dalam asuhan keperawatan, di mana kami di ruangan memberikan untuk hal-hal yang salah satunya memberikan informasi kepada keluarga bahwa kapan keluarga bisa ikut menjenguk, kapan keluarga bisa mengantarkan kebutuhan pasien yang ada di rumah sakit. Karena berbeda dengan rumah sakit yang lain, rumah sakit fisik, bahwa pasien di rumah sakit selain jiwa, keluarga bisa menunggu pasien sampai dengan pasien pulang. Tapi kebetulan untuk di rumah sakit jiwa berbeda, karena ada beberapa hal yang membuat keterlibatan keluarga itu dibutuhkan pada saat perawat ingin mereka untuk datang dan diinformasikan dengan jelas seperti itu. Karena di sini memang keluarga pasien juga biasanya menjadi kendala mereka untuk bermalam ataupun menunggu keluarganya di sini. Karena memang keadaan pasien yang di kondisi intensif itu memang kebutuhannya tidak untuk ditemani oleh keluarga seperti itu. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang kita membutuhkan keluarga untuk asuhan setiap saat. Bila pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang memiliki penyakit-penyakit penyerta atau misalnya geriatri atau penyakit-penyakit penyerta lain yang memang membutuhkan keluarga yang 24 jam untuk didampingi. Seperti itu. Selanjutnya yang tadi, untuk apa saja sih yang dibekali oleh perawat? Di sini perawat memang membekali semua kegiatan apa yang harus dilakukan pada keluarga yang akan pulang. Karena disiapkan juga bahwa pada saat pulang keadaan kondisi pasien kita informasikan dengan jelas bahwa kebutuhan-kebutuhan, contohnya kalau memang pasien membutuhkan sebuah informasi, kemudian pasien membutuhkan misalnya sosialisasi, pasien membutuhkan misalnya ditemani, pasien dibutuhkan untuk pada saat berobat akan didampingi, pada saat akan berobat ke puskesmas dan sebagainya, itu salah satu bentuk dari keterlibatan keluarga sebenarnya. Dan itulah yang bisa diinformasikan oleh perawat yang ada di rumah sakit jiwa untuk pendampingan pasien pada saat di rumah. Bagaimana keluarga memahami tentang gejala-gejala bila akan munculnya sebuah gangguan, misalnya akan terulangnya perilaku-perilaku yang menimbulkan perilaku kekerasan kepada keluarga maupun lingkungan, atau gejala-gejala yang memang keluarga sendiri tidak mampu untuk menangani keluarganya. Jadi seperti itu, Mbak Dini. Ya, oke. Terima kasih Bu Linda. Baik, sahabat jiwa sekalian, kita break dulu selama 20 detik ke depan. Nanti kita akan kembali lagi. Agak bergetar. Mana?
Ya, kembali lagi dalam acara Bincang Jiwa. Kita akan lanjutkan ya, Ci ya. Oke, mungkin saya ingatkan lagi untuk sahabat jiwa yang mau bertanya, boleh banget langsung saja ketik di kolom komentar FB PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Nanti akan kita bacakan satu-satu dan insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita pada siang hari ini. Oke, kita lanjut ya, Ci ya. Ya, ini sekarang saya berkaitan dengan ini. Di masyarakat itu ada beberapa kejadian atau mungkin ini masih terjadi ya di masyarakat. Jadi ketika ada keluarga dari salah satu keluarga dari ini sahabat jiwa mungkin ya, nah mungkin dia mengalami gangguan jiwa. Nah di keluarganya sendiri mungkin ada karena dia tidak bisa diobati atau mungkin keluarganya dia tidak tahu cara mengobatinya, maka dia dipasung gitu ya, dipasung. Nah ini gimana nih untuk keluarga yang seperti itu gitu, bagaimana dia bisa mengakses pelayanan yang ada di rumah sakit jiwa untuk untuk pengobatan selanjutnya seperti apa? Begini, untuk keperawatan biasanya suatu perawatan jiwa itu memang kita berpikir bahwa keluarga yang mengetahui bahwa keluarga kita sakit jiwa itu adalah keluarga sebenarnya awalnya. Beda dengan seperti yang saya bilang sakit fisik. Ya, kalau pusing atau panas, biasanya pasien sendiri yang akan mencari pertolongan. Keputusan ada di tangan kita sebagai pasien atau yang sakit. Tetapi pada kasus-kasus masalah kesehatan jiwa, yang merasakan sakit, yang merasakan sebuah perbedaan atau adanya masalah adalah bukan pasiennya. Itu yang membuat kenapa banyak kasus-kasus keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa ini tidak memahami bahwa dia sebenarnya mengalami gangguan. Justru itu keluarga terdekat pendukungnya, supportnya yang harus membawa atau yang harus terlibat di dalam pengobatan atau di dalam perawatan keluarganya yang sakit, khusus pada kasus masalah kesehatan jiwa. Nah, inilah yang seperti tadi, pasien kita atau keluarga kita yang sakit biasanya dengan perilaku-perilakunya yang agresif, yang memang tidak mampu dikendalikan oleh dirinya, itu yang membuat keluarga menjadi trauma, kan gitu, yang membuat keluarga menjadi mungkin tanda petik malu atau menjadi stigma di masyarakat, menyatakan bahwa keluarga saya mengalami gangguan jiwa. Nah, inilah yang membuat misalnya keluarga kita yang sakit jiwa ini dibatasi geraknya, dibatasi akses kesehatannya, kan seperti itu. Nah, yang sebenarnya adalah bahwa semua masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, mari sekarang jangan sampai ada keluarga kita yang kalau sakit tidak dirawat atau tidak diberikan akses untuk ke layanan kesehatan. Nah, seperti yang tadi, pasung. Berarti dia sakit nih, keluarga kita sakit, seharusnya keluarga yang sehat, dan gitu ya, yang membawa ke akses layanan kesehatan. Dan seperti itu, karena dia sendiri tidak tahu bahwa keadaannya dia memang butuh pertolongan. Yang tadi bedanya dengan benar. Jadi ya, keluarga kita memang banyak yang sebenarnya ini datanya masih ada juga di NTB, keluarga-keluarga kita yang sakit yang memang dipasung. Nah, layanan yang paling terdekat adalah laporkan saja ke puskesmas terlebih dahulu. Karena di puskesmas rata-rata semua dokter dan perawat itu sudah dilatih untuk bagaimana menangani masalah-masalah gangguan jiwa di masyarakat. Nah, setelah itu biasanya kalau tidak seperti itu, ada akses sebenarnya langsung informasi ke rumah sakit jiwa. Oh iya, ada istilahnya
laporan online rumah sakit tentang pasung, kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu disosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa semua yang sakit harus dilakukan perawatan. Ya, jadinya apa itu sakit apapun kan begitu. Kemudian yang paling dekat adalah pasti aksesnya ke puskesmas karena layanan terdekat dari masyarakat adalah puskesmas. Oke, berarti mungkin ini lebih ke peran tenaga kesehatan yang di unit terkecil ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dimana kalau setelah muncul misalnya gejala seperti itu, misalnya gejala gangguan jiwa entah itu sedang maupun berat, langsung saja lapor ke tenaga kesehatan ya sih ya, atau fasilitas terdekat. Baik, untuk di rumah sakit jiwa sendiri nih Bu Indah ya, di rumah sakit jiwa sendiri itu apa aja sih pelayanannya? Yang saya tahu selain perawatan jiwa ya, ada juga mungkin pelayanan lain yang disediakan di rumah sakit jiwa. Ada nggak kira-kira perawatan lain selain perawatan jiwa? Oh ya, di rumah sakit jiwa selain memang untuk asuhan perawatan jiwa, kita juga memang ada untuk terbukanya penyakit dalam dan saraf. Dalam yang memang komorbid dia dengan keadaan di mana pasien-pasien jiwa tidak hanya mengalami masalah-masalah atau kasus-kasus jiwa, tetapi juga ada yang menderita atau mengalami gejala-gejala penyakit dalam. Begitu juga dengan saraf. Jadinya di rumah sakit jiwa Terasuma juga melayani pasien yang memang ada hal-hal dalam kebutuhan masalah perawatan dalam dan juga saraf. Oke, berarti pasien jiwa itu selain masalah kesehatan jiwanya juga memiliki masalah kesehatan fisik ya, yang untungnya di rumah sakit jiwa itu memang sudah lengkap untuk pelayanannya, baik itu secara fisik maupun jiwanya. Oke, sahabat jiwa, saya ingatkan kembali, mungkin ada yang mau bertanya, langsung saja ketik di kolom komentar, nanti akan kita bacakan satu-satu. Mungkin ada pertanyaan yang masuk ya? Ya, Bu Linda, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar, mungkin kita jawab dulu ya. Ya, oke, ini pertanyaannya dari salah satu sahabat jiwa di rumah yang bertanya, apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga saat pasien dirawat di RSJ pulang ke rumah? Itu pertanyaannya. Oke, mungkin ya, tadi sudah sedikit dijawab, tapi mungkin perlu penjelasan lebih dalam. Silahkan. Ya, pertanyaan. Terima kasih yang bertanya sudah ikut terlibat di dalam kegiatan pada siang hari ini ya. Jadinya untuk keluarga kita yang memang memiliki keluarga yang kebetulan mengalami gangguan jiwa dan kebetulan penyakit itu kita tidak bisa memilih ya Mbak ini ya, apakah kita mau sakit gigi atau kita mau sakit jiwa kan seperti itu ya. Nah, jadinya kebetulan saja ada keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa. Kalau sudah pulang ke rumah sakit dari rumah sakit jiwa, biasanya sudah dibekali dengan beberapa informasi yang jelas bagaimana keluarga memahami bahwa gejala-gejala apa saja yang dialami oleh keluarga kita pada saat keluarga kita itu dibawa ke sini itu awalnya. Dan bila gejala itu muncul lagi, berarti kita sudah harus waspada dan mengecek apakah kita di dalam keluarga bagaimana dukungan kita nih. Salah satunya adalah memberikan rasa kasih sayang, memberikan rasa empati, memberikan rasa dukungan itu tidak hanya pada saat ayo kita ke puskesmas pergi kontrol dan sebagainya, tetapi bagaimana keluarga kita juga dilibatkan di dalam semua kegiatan yang salah satunya yang sesuai dengan kemampuan dari keluarga kita yang sakit tentunya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang dalam beberapa
kasus, istilahnya dalam beberapa keadaan, kadang-kadang keluarga juga merasa bosan, mungkin bosan Ya. dalam artian kok ini terus sih bolak-balik gitu ya Mbak Yuni, keadaannya keluhannya seperti ini terus, keadaan seperti ini terus dan sebagainya. Nah, hal ini juga menjadi rasa keterlibatan ataupun rasa care keluarga menjadi lebih yang kami inginkan dari rumah sakit adalah keterlibatan yang menyeluruh. Menyeluruh itu bagaimana keluarga itu terlibat. Nah, tetapi ada beberapa hal memang keterbatasan yang keluarga miliki, dalam artian mungkin dalam satu rumah tidak banyak kontak dengan keluarga, tetapi keluarga-keluarga lain yang terlibat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipahami oleh keluarga adalah bagaimana menyikapi bahwa keluarga saya sekarang sakit, dia butuh yang seperti apa. Kan seperti itu. Tidak hanya pada saat kontrol, tetapi bagaimana keterlibatan keluarga di dalam mengasuh, mengasah, asih keluarga kita yang memang sakit. Contohnya saja, kalau pada saat keluarga kita haus, kalau sakit fisik, kita cepat mengambilkan air minum dan sebagainya. Nah, pada kasus keluarga kita yang mengalami gangguan, kadang-kadang kita tidak sampai terlibat seperti itu. Tetapi itulah memang hal-hal seperti ini yang banyak diperlukan oleh keluarga, dan mari sering sharing, sering bertanya, sering mendapatkan informasi tentang kesehatan jiwa, sering menanyakan bahwa bagaimana sih sebenarnya kita sendiri, bahwa keadaan mental saya, keadaan mental dari keluarga saya dan sebagainya, apakah kita pahami sebenarnya bahwa saya sendiri paham nggak bahwa saya hari ini tidak tidur 2 hari, kemudian hari ini saya terlalu banyak makan dan sebagainya. Nah, itu juga perlu care terhadap keluarga kita yang sakit. Kadang-kadang tidak makan ataupun tidak makan, kita tidak pernah menanyakan dia tidur atau tidak tadi malam, kita pun lupa menanyakan. Nah, hal ini menjadi sangat dibutuhkan oleh keluarga kita yang sakit terhadap keluarga yang memang mendukung dia untuk menjadi sembuh. Jadi seperti itu, tidak hanya yang tadi membawa kontrol ke puskesmas, tetapi melibatkan dia di dalam kegiatan-kegiatan keluargaan, itu juga sangat dibutuhkan oleh keluarga kita. Oke, berarti Bu Linda dapat tadi saya petik sedikit mungkin ya. Berarti untuk keluarga di rumah itu tugasnya itu sebenarnya sangat berperan penting ya dalam perawatan pasien setelah pulang dari rumah sakit jiwa, misalnya terkena inap, yaitu asah, asih, asuh ya. Jadi memang sangat berperan penting dalam perawatannya di rumah, yaitu adalah keluarga terdekat. Oke, semoga terjawab ya sahabat jiwa. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya itu, apakah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma hanya merawat pasien dengan gangguan jiwa? Ya. Untuk sementara ini ya. Karena ada pengembangan ke depan yang memang mungkin akan dikembangkan yang lainnya. Salah satunya adalah selain memang kita di sini rumah sakit jiwa khusus untuk jiwa, ditambah dengan satu tambahan memang ada rawat inap napsa. Tetapi jelas bahwa di sini kita memiliki beberapa keunggulan memang, karena memang belum punya pesaing khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kita satu-satunya rumah sakit jiwa yang di Nusa Tenggara Barat, begitu juga dengan napsa ya, yang memang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Mungkin itu? Ya, oke. Jadi sahabat jiwa semua, di rumah sakit jiwa itu tidak hanya ya merawat pasien dengan gangguan jiwa, tapi di rumah sakit jiwa itu sendiri juga ada pelayanan rehabilitasi napsa ya Ibu ya. Jadi langsung bisa diakses saja untuk mungkin ada keluarga di rumah yang memiliki masalah dengan penggunaan napsa, bisa langsung
ke rumah sakit jiwa ya Bu ya. Dan tadi mungkin juga udah disebutkan kalau di rumah sakit jiwa itu di poli rawat jalan kalau tidak salah ada poli saraf, ada poli penyakit dalam, ya, ada penyakit dalam dan poli gigi juga ada, ya gitu. Jadi untuk sahabat jiwa di rumah sakit jiwa tidak hanya merawat pasien dengan gangguan jiwa, tapi juga untuk masalah fisik lainnya. Ya. Baik, Bu Linda nih lanjut mungkin ya kita pertanyaannya. Tadi semoga pertanyaan dari sahabat jiwa di rumah bisa terjawab. Nah kita lanjut nih untuk bagaimana sih masyarakat itu bisa mengakses nih pelayanan di rumah sakit jiwa. Yang kita tahu di mana di era sekarang ini kan banyak tuh instansi-instansi fasilitas kesehatan itu bisa menyediakan pelayanan misalnya online gitu. Yang tadi mungkin sudah saya sebutkan juga ya di awal bahwa rumah sakit jiwa itu menyediakan konsultasi online juga. Nah, ada nggak selain itu pelayanan yang yang membuat masyarakat itu lebih cepat gitu aksesnya ke rumah sakit jiwa? Karena kita tahu sendiri kayak tadi Cece bilang nih, kita tuh satu-satunya gitu, kita satu-satunya di rumah sakit jiwa yang merawat pasien dengan gangguan jiwa. Nah, untuk masyarakat kan karena kita di provinsi nih ya, mungkin ada di daerah yang agak sulit untuk mengakses pelayanan di rumah sakit jiwa. Nah, itu ada nggak kira-kira yang lebih cepat gitu kita bisa mengakses pelayanannya? Tuh. Ya, seperti tadi sudah diinformasikan bahwa layanan kita memang kebetulan di provinsi dan kebetulan daerah juga belum memiliki layanan tentang kesehatan jiwa. Kalau untuk konsultasi dan sebagainya, biasanya teman-teman yang berada di daerah akan langsung menghubungi kami yang ada di khususnya di web tertentu yang memang dikhususkan untuk yang sudah tertera di layar bahwa kita memang semua harusnya tahu bahwa rumah sakit jiwa ini aksesnya memang di provinsi dan kabupaten kota adalah akan mengakses ke provinsi dulu. Hal-hal ini memang berfokus di layanan, ada yang namanya ekstramural kita sebenarnya, informasi masuk di layanan ekstramural di kesehatan jiwa masyarakat dan sudah ditangani oleh memang koordinator di kesehatan jiwa masyarakat Pak Sunarto. Nah, jadinya biasanya konsultasi ini adalah gratis dan sudah ditangani dari ada psikolog, ada dokter, dan juga ada psikiater, ada dokter, kemudian ada perawat spesialis jiwa yang langsung akan memberikan informasi yang baik. Ya, oke. Mungkin kalau saya nih pernah saya baca di salah satu informasi bahwa di RSJ itu ada aplikasi khususnya nih katanya gimana caranya biar masyarakat biar lebih cepat biar bisa mengakses pelayanan. Mungkin tadi bisa dijelaskan nggak lagi kira-kira apa saja sih selain yang tadi misalnya kita pasiennya langsung ke rumah sakit atau mungkin dari rumah dia bisa langsung konsultasi gitu, ada nggak mungkin aplikasinya atau apa gitu biar kayak rumah sakit yang lain gitu ya? Kita punya aplikasi yang kita punya adalah sistem rujukan 3 pilar istilahnya. Rujukan 3 pilar ini disingkat SIRUKO Galar. Ya. Di mana konsepnya adalah bahwa dari masyarakat bisa langsung ke rumah sakit jiwa, ya. Kemudian dari dinas bisa ke rumah sakit jiwa, masyarakat bisa ke puskesmas, kemudian puskesmas bisa langsung ke rumah sakit jiwa. Nah, ini adalah konsep layanan 3 pilar yang disingkat dengan sistem rujukan 3 pilar SIRUKO Galar. Nah, untuk nomor dan sebagainya mungkin nanti Mbak ini yang menginginkan nomor yang memang perlu diakses dan sebagainya itu sudah ada tertera di promosi kesehatan rumah sakit. Tinggal langsung diklik, kemudian tinggal langsung di-download dan sebagainya. Kalau untuk itu nama istilahnya Mak Pasol. Oke, masyarakat aktif ya. Klik platform online dengan singkatan Mak Pasol dengan sistem rujukan 3 pilar SIRUKO Galar.
Oke, berarti si Rukogala ini tadi itu bentuknya aplikasi ya Bu ya? Aplikasi yang bisa diakses di masyarakat, misalnya dari via Android atau gimana? Aplikasinya adalah Makassar. Oh, Makassar, iya. Ya. Sistemnya adalah si Rukogala. Ya. Salah satu sistem ini adalah memiliki Android si Makassar itu. Oke. Baik, sahabat juga. Istilahnya apa? Apa namanya istilahnya? Untuk meng-add Makassar nanti akan. Oh gitu, oke. Mungkin untuk Makassar ya, nama aplikasinya itu berarti buat sahabat jiwa yang mungkin ini membutuhkan informasi tentang kesehatan jiwa lebih banyak atau lebih jauh, bisa mengakses ya atau mendownload aplikasi Makassar ya, Makassar di Play Store masing-masing. Nah, nanti di sana mungkin banyak informasi atau juga ada screening ya Ibu Lila ya, ada screening tentang kesehatan jiwa yang bisa sahabat jiwa akses sendiri lewat HP Android masing-masing ya. Oke, kita lanjut mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu Lila ya. Nah, mengapa sih masyarakat ini harus ke rumah sakit jiwa? Apa sih kelebihan rumah sakit jiwa yang dimiliki sehingga ketika masyarakat memiliki masalah kesehatan jiwa maupun fisik itu harus ke rumah sakit jiwa? Tentu saja bila satu masalah diselesaikan lebih cepat dan begitu akan menjadi tidak menambah masalah-masalah lain. Itu inginnya, bahwa bila kita mengenal sedikit saja sebuah masalah atau sakit kita, bila kita cepat mengakses sebuah informasi yang tepat dan menuju kepada sarana prasarana kesehatan yang tepat, otomatis masalah kita akan lebih cepat untuk terselesaikan, kan seperti itu. Kenapa? Makanya kalau kita merasa bahwa saya mengalami seperti yang tadi, kita harus mengenal diri dulu, mengenal diri kita bahwa saya apakah hari ini tidak tidurkah dan sebagainya, dan sampai dengan mengganggu aktivitas saya, sampai mengganggu pekerjaan saya, sampai mengganggu semua hal-hal yang memang yang harusnya tidak ada masalah, padahal menjadi masalah, itulah yang membuat kita cepat. Nah, bila kita cepat mengakses, bila kita cepat mengetahui bahwa saya ini bermasalah dan kita cepat mendapatkan informasi, kan gitu, dan cepat kita menuju pada sarana prasarana yang memang tepat, itu maka kami pasti tahu semua ya, di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Selagalas ya. Berkaitan dengan kualitas pelayanan di sini. Jadi untuk sahabat jiwa semua yang ada di rumah, jangan ragu untuk ke rumah sakit jiwa, karena di sini sudah lengkap pelayanannya dengan tenaga kesehatan yang berkualitas dan mumpuni untuk melayani sahabat jiwa sekalian di rumah. Baik, mungkin itu saja untuk acara bincang kita pada siang hari ini, Bu Indah. Sudah memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat. Untuk sahabat jiwa,
Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang menarik tentunya seputar dunia kesehatan dan isu-isu hangat di masyarakat. Sampai jumpa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Kayaknya mati sekali. Masalahnya jangan dibawa ke Saya ketawa dari tadi tuh, makanya saya diam banget. Ini kan saya Padahal tadi Desti udah dandam loh. itu maksudnya menuju kamera. Oh ya kayak gitu tuh takut, apa namanya ketawa saya. Kalau udah saya seremkan diri saya tuh ketawa. Ayo mau saya tengi-tengi. Yang kedua tambah gila nih. Maju ya.